Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada video-video saya sebelumnya, saya telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan model IRIO, Interregional Input Output. Ya. Jadi IRIO atau tabel input Interregional Input Output, ya ini adalah sebuah tabel yang memperlihatkan interaksi antar wilayah dan antar sektor ekonomi dari berbagai wilayah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba secara lebih komprehensif menerapkan tabel Rio ini dalam analisis perekonomian Nusa Tenggara Timur. Baik, jadi pada beberapa kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa tabel IRIO, tabel input output antar wilayah ini menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar wilayah dan antar kegiatan ekonomi ya dalam perekonomian secara menyeluruh. Kemudian tabel IRIO ini adalah bentuknya matriks dan masing-masing barisnya menunjukkan bagaimana output sebuah sektor yang dihasilkan di suatu wilayah dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir oleh wilayah lain maupun oleh wilayah yang bersangkutan, ya. Sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara dan pemakaian permintaan akhir yang berasal dari wilayah lain maupun dari wilayah yang bersangkutan, serta input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya. Nah, ini adalah beberapa konsep dari tabel IRIO. Nanti mungkin secara jelasnya akan kita perlihatkan dalam framework yang ada. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menyusun IRIO. Ya, jadi pada dasarnya penyusunan tabel IRIO sama dengan menyusun tabel input-output. Ada dua metode. Yang pertama disebut dengan metode survei. Biasanya metode survei ini memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang cukup mahal, ya. Kemudian kedua metode non survei ini dengan metode RAS dan metode hibrid yang sering digunakan. Nah, pada tabel IRIO 2016 yang baru-baru ini disajikan oleh Badan Pusat Statistik itu menggunakan metode survei. Nah, metode survei di sini secara ringkas ya ada 4 tahap yang dilakukan. Pertama, menyusun tabel SUT. SUT ini adalah Supply and Use Table 34 provinsi ya. Kemudian setelah 34 provinsi menyusun tabel Supply and Use Table, diturunkan menjadi tabel input output 34 provinsi dengan dimensi ukurannya industri kali industri. Kemudian disusun lagi atau dilakukan survei perdagangan antar wilayah, ini untuk memperlihatkan keterkaitan antar 34 provinsi. Setelah itu, berdasarkan tabel I/O dan survei perdagangan ini, melalui proses pengolahan diperoleh tabel IRIO gabungan 34 provinsi, industri kali industri. Nah, ukuran tabel IRIO ini berukuran yang paling kecil 17 kali 17 industri dan yang paling besar 52 kali 52 industri, dan ini bisa diperoleh di webnya BPS Pusat, BPS RI ya. Sedangkan tabel IRIO atau tabel input output 34 provinsi ya itu bisa diperoleh di masing-masing web BPS provinsi. Ya, jadi yang ada di web BPS provinsi itu adalah tabel input output, bukan tabel IRIO. Ini perlu saya tekankan sekali lagi. Baik, berikutnya adalah framework dari tabel IRIO. Ya, seperti saya katakan tadi, kita bisa membaca tabel IRIO menurut baris dan menurut kolom. Ya, kalau menurut baris, ya, misalkan di sini NTT, ya, itu bagaimana output industri 1 dan industri 17 dialokasikan ya untuk memenuhi permintaan akhir di NTT sendiri yaitu XSS, dan selain NTT yaitu di Aceh, Papua yaitu berupa XSA dan XSP
ya. Ini digunakan oleh provinsi lainnya untuk memenuhi permintaan antara dan juga digunakan untuk memenuhi permintaan akhir output NTT ini, baik untuk permintaan akhir NTT sendiri itu adalah FSS ya, dan untuk memenuhi permintaan akhir dari Aceh dan Papua FSA dan FSP ya. Nah, ini kalau kita melihat eh, baris dari tabel IRIO. Sedangkan kalau kita melihat kolom dari tabel IRIO itu artinya kita melihat ya penggunaan input ya dari suatu sektor ya menggunakan output dari sektor apa saja dan provinsi mana saja. Contohnya NTT, kolom NTT ya, eh, dalam proses produksinya itu menggunakan eh, output dari NTT sendiri sebesar XSS ya, sedangkan dari provinsi Aceh itu sebesar XAS dan dari provinsi Papua menggunakan sebesar XPS ya. Nah, ini sering disebut dengan import dari Aceh dan import dari Papua ya dalam proses produksi di NTT. Kemudian juga yang baris atau input primer ya berupa upah gaji, surplus, pajak dan nilai tambah bruto. Nah, ini adalah secara umum ya framework dari tabel IRIO. Sedangkan permintaan akhir menurut kolom itu artinya kita melihat struktur permintaan akhir ya dari masing-masing provinsi ya, baik itu berupa komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal dan seterusnya. Baik, lanjut adalah apa manfaatnya ya. Jadi manfaatnya ini kita bisa lihat dari sisi analisis ya yang bisa kita turunkan dari tabel IRIO. Pada dasarnya sama tabel IRIO ini dengan tabel IO ya. Pertamanya adalah analisis struktur berupa analisis struktur permintaan, struktur penawaran dan struktur input ya. Kemudian yang kedua adalah analisis keterkaitan ya, yaitu backward forward linkage ya untuk melihat sektor-sektor unggulan maupun juga untuk melihat multiplier output ya. Dan ketiga analisis dampak ya. Jadi berdasarkan final demand permintaan akhir berapa output yang akan tercipta, nilai tambah tenaga kerja dan pendapatan. Baik, itu pengantar dari saya terkait dengan IRIO. Sekarang kita masuk dengan hasil pengolahan analisis dari IRIO untuk Provinsi NTT ya. Jadi analisis ini berdasarkan tabel IRIO tahun 2016 ya yang diperoleh dari website BPS RI ya. Pertama adalah analisis struktur ya, struktur permintaan penyediaan di NTT ya. Jadi total permintaan di NTT pada tahun 2016 sebesar 211 triliun, di mana untuk memenuhi total permintaan ini berasal dari produk domestik NTT sendiri sebesar 148 triliun ya dan diimpor dari provinsi lainnya sebesar 59 triliun, sedangkan dari luar negeri hanya 2,4 triliun. Ya, itu kalau kita melihat total permintaan total permintaan di NTT. Sedangkan kalau kita melihat total permintaan akhir final demand ya itu sebesar 113 disuplai dari produk NTT ya. Kemudian 34 triliun disuplai dari import antar provinsi sehingga total final demand sebesar 148 triliun. Hal yang sama bisa kita lihat untuk permintaan antara, konsumsi rumah tangga dan seterusnya. Baik, kalau kita buat persentase ke bawah atau menurut kolom ya, itu artinya 70% total permintaan antara di NTT dipenuhi dari produk domestik NTT sendiri ya, sedangkan 28% dipenuhi dari import antar provinsi ya. Demikian juga final demand ya secara struktur hampir sama 76% dipenuhi dari produk domestik NTT ya 22% disuplai dari import antar provinsi ya.
konsumsi rumah tangga ya, agak sedikit berbeda ya. Dalam memenuhi konsumsi rumah tangga 62% disuplai dari produk NTT ya, 36% disuplai dari import antar provinsi. Nah, inilah struktur permintaan penyediaan kalau kita baca menurut kolom ya, dari provinsi NTT ya. Kemudian kalau kita lihat lebih detailnya lagi menurut 52 ya, atau tabel yang lebih rinci lagi ya, itu kita bisa lihat ya bahwa eh, daerah asal yang terbesar itu adalah eh, Jawa Timur ya. Itu artinya produk dari Jawa Timur dari total permintaan ya itu 71,661% itu dipenuhi dari produk NTT, 8,9 itu dari Jawa Timur ya, impor antar provinsinya, 5,98 itu dipenuhi dari DKI. Jadi ketergantungan eh, impor antar provinsi dari Jawa Timur dan dari DKI cukup tinggi ya, yaitu 8,98 dan 5,98% ya. Kemudian kalau kita lihat struktur barisnya ya, analisis struktur permintaan penyediaan itu 100% permintaan ya itu digunakan untuk memenuhi permintaan akhir 70% dan untuk permintaan antara sebesar 29,53% ya. Kemudian sebagian besar permintaan akhir itu digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal ya, yaitu konsumsi rumah tangga 31% dan pembentukan modal 16,29%. Pola yang sama juga hampir berlaku ya menurut asal produk domestik dan impor ya. Nah, kalau kita lihat import antar provinsi secara detail ya. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa apa namanya produk yang digunakan oleh Nusa Tenggara Timur sendiri ya itu sebesar 84,28% ya. Kemudian output Nusa Tenggara yang digunakan oleh Bali itu sebesar 1,3%, Jawa Timur 1,76% dan seterusnya. Ini artinya eh, ekspor produk NTT yang digunakan oleh 34 provinsi lainnya ya. Nah, itu sekilas mengenai analisis struktur ya. Dari sini kita bisa mencermati lebih jauh, lebih dalam ya terkait dengan beberapa hal yang saya kemukakan tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat struktur nilai tambah dan output ya, di sini terlihat bahwa pertanian, perdagangan, dan pemerintahan merupakan tiga sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur ya, di mana pertanian memberikan kontribusi 24,42% ya, sedangkan perdagangan 11,12% dan pemerintahan sebesar 10,76% dari PDRB Nusa Tenggara Timur ya. Berikutnya adalah kalau kita lihat neraca perdagangan ya, ini juga diturunkan dari tabel IRIO ya, bahwa secara total net export Nusa Tenggara Timur itu adalah defisit 38,57 triliun ya, di mana defisit antar provinsinya 37,7 triliun dan luar negerinya 840,2 miliar ya. Nah, ini neraca perdagangan ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi ya, bahwa defisit terbesar ya NTT itu adalah terjadi pada Provinsi Jawa Timur minus 13,294 triliun ya, di mana NTT mengekspor 2,6 triliun sedangkan mengimpor 15,9 triliun. Demikian juga dengan DKI ya, ini cukup besar defisitnya NTT terjadi minus 9,402 triliun
di mana NTT mengekspor 5,4 triliun dan eh, NTT mengimpor sebesar 14,871 triliun sehingga terjadi defisit minus 9,402 triliun. Nah, inilah kondisi neraca perdagangan dari eh, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016. Baik, selanjut kita ke analisis kedua, yaitu analisis keterkaitan ya. Biasanya analisis keterkaitan ini digunakan untuk melihat sektor-sektor unggulan, yaitu sektor-sektor yang memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan di atas 1, ya. Nah, kalau kita menggunakan ukuran atau klasifikasi 17 industri, di sini terlihat bahwa 7 sektor listrik dan gas memiliki daya penyebaran dan kepekaan yang cukup tinggi. 1,56 daya penyebaran ya, kemudian 1,75 derajat kepekaan, dan bisa dikatakan bahwa ini adalah sektor unggulan di eh, Nusa Tenggara Timur. Namun kalau kita lihat menurut 52 industri klasifikasi yang lebih besar, ternyata banyak atau beberapa sektor yang memiliki indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan yang cukup tinggi, ya, seperti halnya sektor peternakan, industri makanan, tenaga listrik, konstruksi, perdagangan, angkutan udara, ya, pergudangan, jasa informasi komunikasi dan jasa perusahaan, ya. Nah, inilah sektor-sektor unggulan, ya, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 yang memiliki indeks daya penyebaran dan kepekaan di atas 1, ya. Artinya kalau sektor-sektor ini ya terjadi kenaikan permintaan akhirnya eh, sebesar 1 unit uang, ya, maka dampaknya ke berbagai sektor cukup tinggi atau cukup signifikan, ya. Nah, ini juga bisa digunakan ya oleh pemerintah daerah khususnya dalam merangsang perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi di NTT bisa melaju dengan cepat. Berikutnya adalah analisis dampak ya, dampak permintaan akhir ya terhadap apakah itu output, nilai tambah dan seterusnya. Di sini saya hanya menyampaikan dua saja, yaitu dampak terhadap penciptaan output dan penciptaan nilai tambah, ya. Jadi di sini setelah kita hitung ya total permintaan akhir sebesar 148 triliun ini, ya, ini menciptakan konsumsi rumah tangga ya, permintaan akhir konsumsi rumah tangga menciptakan output sebesar 55 triliun ya, di mana 9 triliun itu merupakan produk pertanian ya, kemudian industri pengolahan 8 triliun ya, dan seterusnya. Kemudian konsumsi pemerintah ya, dampaknya dalam penciptaan output cukup besar juga 27 triliun ya. Kemudian pembentukan modal 32 triliun, kemudian ekspor antar provinsi 27 triliun ya. Jadi ini adalah komponen-komponen permintaan akhir yang memberikan dampak terhadap penciptaan output yang cukup besar ya. Kalau kita lihat distribusinya ya, distribusinya di sini bahwa dari 100% output yang tercipta itu 37% akibat dampak konsumsi rumah tangga, 21% akibat pembentukan modal ya, dan 18% yaitu akibat konsumsi pemerintah dan ekspor antar provinsi. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap penciptaan nilai tambah? Polanya hampir sama ya, bahwa dari total nilai tambah 86 triliun itu 31 triliun ini akibat dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi rumah tangga ya. Sedangkan 16 triliun dari konsumsi pemerintah, 17 triliun dari pembentukan modal dan 17,57 triliun dari ekspor antar provinsi. Nah, sekarang kalau kita lihat distribusinya ya,
itu 36% nilai tambah yang tercipta itu berasal dari atau akibat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, ya. Kemudian 20% ya itu akibat, pembentukan modal ya, kemudian 19% itu akibat pengeluaran konsumsi pemerintah dan ekspor antar provinsi 20,29%. Nah itu, secara umum, potret atau struktur ekonomi, dari, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 ya, eee, berdasarkan tabel IRIO 2016. Dari uraian saya tadi, bisa disimpulkan bahwa total permintaan barang dan jasa di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 sebesar 211 triliun, di mana disuplai dari produk domestik NTT sendiri 70,6% dan import antar provinsi 28,3%. Import antar provinsi terbesar berasal dari Jawa Timur dan DKI Jakarta, ya. Kemudian permintaan akhir produk sebesar 69,3%, ya, di mana 32%-nya merupakan konsumsi rumah tangga, ya. Kemudian sektor pertanian, perdagangan, pemerintahan, ini adalah 3 sektor yang, memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB NTT. Dan terakhir neraca perdagangan NTT pada 2016 terjadi defisit ya sebesar 38,6 triliun rupiah. Kemudian berdasarkan analisis keterkaitan ya, sektor peternakan, industri makanan, listrik, konstruksi, perdagangan angkutan udara, pergudangan, infokom dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor unggulan ya, karena memiliki backward forward linkage yang tinggi di atas 1 ya, dan ini merupakan sektor-sektor yang patut dikembangkan jika ingin mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis dampak, ya pengeluaran konsumsi rumah tangga pemerintah pembentukan modal tak berutang merupakan komponen permintaan akhir yang memiliki dampak terbesar terhadap penciptaan output dan nilai tambah bruto. Demikian beberapa informasi ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.